Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab yang berkaitan dengan muamalah al-maliyah, muamalah yang berkaitan dengan harta. Yang pada petang hari ini kita akan bahas babul wasiyah, bab tentang masalah wasiat. Yang pertama, ta'rifuha lughatan wa istilahan. Definisi wasiat secara bahasa dan secara istilah syariat. Berkata pengarang kitab ini, al-wasiyatu lughatan, wasiat secara bahasa, al-ahdu ila ghair, al-ahdu ilal ghairi awil amru. Wasiat secara bahasa maknanya pesan atau perintah kepada orang lain. Itu makna wasiat secara bahasa, pesan atau perintah kepada orang lain. Wa amma syar'an, adapun secara istilah syariat, wasiat kata beliau, hibatul insani ghairahu ainan, pemberian seseorang kepada orang lain berupa harta, au dainan, atau juga barang, atau juga pelunasan hutang, au manfaatan, atau manfaat kepada orang lain, ala an yamlikal musalahu al-hibata ba'da mautil musi, dengan syarat pihak yang diberikan wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberi wasiat. Jadi ada beberapa unsur istilah syariat. Yang pertama, pemberian seseorang kepada orang lain. Yang kedua, pemberian itu bukan hanya berupa harta atau barang, tapi bisa juga berupa apa? Pelunasan hutang. Ada si A berhutang kepada si B. Si B menjelang kematiannya berpesan kepada istrinya, nanti kalau saya meninggal dunia, saya ikhlaskan hutangnya milik si A, saya anggap lunas. Itu juga sebetulnya wasiat. Tapi kebanyakan kita memahami wasiat itu kalau harta atau barang saja. Padahal ketika seseorang berpesan kepada saudaranya, kalau saya meninggal, nanti sampaikan sama fulan, hutang dia sudah lunas, sudah saya anggap lunas. Itu juga namanya wasiat. Atau memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh, kalau saya nanti meninggal dunia, yang mandikan jenazah saya tolong Ustadz fulan saja. Itu juga maknanya wasiat itu. Kalau saya nanti meninggal dunia, yang menyolatkan jenazah saya itu Ustadz fulan. Itu juga definisi dari wasiat. Jadi wasiat itu bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa barang, tapi dia bisa bentuknya apa? Manfaat atau tadi pelunasan hutang. Tapi dengan syarat di sini, orang yang mendapatkan pemberian wasiat tersebut, dia baru bisa mendapatkannya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Ini bedanya hadiah dengan wasiat.
Kalau hadiah, serah terimanya ketika orang tersebut masih hidup. Tapi kalau wasiat, mungkin dia pesennya ketika masih hidup, tapi serah terima barangnya kapan? Setelah orang ini meninggal dunia. Contoh, ada orang berkata, kalau saya meninggal dunia, tolong kasihkan mobil saya kepada si B. Maka kapan si B ini baru bisa memiliki mobil itu? Ketika orang yang berwasiat ini sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, ya nggak jadi-jadi dikasih mobilnya. Karena wasiat itu baru serah terimanya setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Ya, makanya dari sini ulama membagi wasiat menjadi dua macam. Jadi wasiat ada dua macam bentuknya ya. Bentuk wasiat ada dua macam. Bentuk wasiat. Yang pertama, wasiat harta. Harta atau barang ya. Yang kedua, habis. Wasiat berupa pesan moral. Nah, ini bentuk wasiat tidak selalu harta, tidak selalu barang, bisa tadi berupa pesan moral saja. Kalau saya meninggal dunia, hutangnya si fulan saya lunasi sudah. Ya, saya putihkan. Itu kan pesan moral. Atau tadi kalau saya meninggal dunia, yang ngurusin jenazah saya dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan Ustadz fulan. Itu juga wasiat berupa pesan moral. Kemudian rukun-rukun pada akad wasiat. Sebagaimana sholat, kalau rukunnya tidak ada, tidak sah sholatnya. Begitu juga akad wasiat, ada rukunnya. Ada 3 rukun wasiat. Rukun akad wasiat. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-musi. Siapa itu al-musi? Orang yang memberikan wasiat. Disebutnya al-musi. Orang yang memberikan wasiat. Yang kedua, al-wasi. Siapa itu al-wasiyu? Orang yang menerima pesan wasiat. Yang menerima pesan wasiat. Yang ketiga, al-musalahu. Al-musalahu. Kalau ini orang yang menerima manfaat dari wasiat. Nah, anak kasih contoh kasus. Si A berpesan kepada istrinya. Dalam keadaan sakit parah, dia berkata, "Wahai istriku, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kasihkan uang saya ini 10 juta kepada si C."
Yang jadi al-musi siapa? Al-musinya siapa tadi? Si A berpesan kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia, berikan uang saya 10 juta kepada si C. Al-musinya siapa? Si A. Al-wasinya siapa? Istrinya. Al-musolahunya si C. Itu ya. Jadi itu rukun pada akad wasiat. Tiga-tiganya harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak sah akad wasiatnya. Ada orang yang berwasiat, ada yang menerima pesan wasiat, dan ada yang menerima manfaat dari wasiat tersebut. Nah, ini rukun-rukun dari akad wasiat. Kenapa? Kurang jelas? Taib. Ini rukun-rukunnya. Sekarang adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil yang mensyariatkan akad wasiat ini. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian mengalami tanda-tanda kematiannya dan dia meninggalkan harta yang banyak, maka dia wajib berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat dengan cara yang baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak kalau baca ayat ini pasti bingung, karena ada kata-kata diwajibkan atas kalian. Apakah hukum wasiat itu wajib? Enggak. Tapi kenapa kok di sini disebutkan kata Allah diwajibkan atas kalian apabila akan datang kematian kepadanya untuk berwasiat kepada ibu bapaknya? Yang kedua yang bikin bingung, kok wasiatnya untuk ibu bapak? Padahal ibu bapak itu ahli waris, dan kaidahnya nggak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tapi kenapa kok Allah menyebutkan ayat ini? Ini pentingnya kita duduk di majelis ilmu, Pak. Ya. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini sudah dimansuh, dihapus secara hukumnya, tapi tilawahnya tetap ada. Nah, ini yang disebut oleh para ulama tafsir naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya sudah dihapus, tapi tilawahnya akan terus ada sampai hari kiamat. Dihapus dengan ayat yang mana, Ustaz? Dihapus dengan ayat yang berbicara tentang hukum waris. Jadi ayat ini turun sebelum ayat tentang warisan diturunkan. Dulu sebelum ayat tentang waris diturunkan, setiap orang yang mau meninggal dunia, dia berwasiat saja. Karena ayat tentang warisan belum turun. Makanya yang bisa mereka lakukan berwasiat. Ini bagian ibu saya sekian, bagian bapak saya sekian, bagian kakak dan adik saya sekian. Nah, karena kenapa? Ayat yang berbicara tentang waris belum Allah turunkan. Makanya di sini diwajibkan atas kalian berwasiat apabila kalian meninggalkan harta yang banyak untuk siapa? Untuk bapak, ibu, dan karib kerabat.
Karena kenapa? Ayat tentang warisan belum turun, sementara ayat ini sudah turun. Makanya ini ayat yang awalnya diamalkan. Tapi setelah ayat tentang warisan itu turun, surah An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 176. Antum kalau mau bisa ilmu waris, antum hafalin dulu ayat ini, cuma 4 saja yang berbicara tentang warisan. Ya. Ayat-ayat waris ya. Cuma 4 saja Allah berbicara tentang masalah warisan. Ayat waris. Surah An-Nisa ayat 11 sampai 13. 11, 12, 13. Ya. Yang kedua surah An-Nisa ayat 176. Cuma 4 ayat ikhwah. Ya, ayat yang berbicara tentang masalah pembagian warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Itu An-Nisa ayat 11. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk membagikan harta kepada anak kalian berupa warisan, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kemudian ayat ke-12-nya itu bagian suami dan istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk kalian suami, kalau istri meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan anak, maka dia dapat setengah harta. Tapi kalau istri kalian wafat meninggalkan anak, maka suami dapat 1/4-nya. Sebaliknya, walahunna rubu'u mimma taraktum. Istri dapat 1/4 harta kalau suaminya meninggal dan tidak meninggalkan anak. Kalau suaminya meninggalkan anak, maka dia dapatnya 1/8. Itu ayat 12 ya. Ayat 13-nya ya, itu berbicara tentang warisan untuk saudara dan juga saudari. Antum tinggal baca 4 ayat ini, insya Allah bisalah sedikit-sedikit tentang masalah warisan. Jadi ayat ini tadi ya, Al-Baqarah 180 itu secara hukum sudah dihapus dengan apa? Ayat-ayat yang berbicara tentang warisan. Maka ini dalil yang pertama. Yang kedua, dalilnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum sering dengar kisah ini. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, ya, ketika aku dalam keadaan sakit, Rasulullah menjengukku dan aku berkata kepada Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi sulusai mali. Kata Sa'ad kan, dia dalam keadaan sakit yang agak parah, dia berkata, ya Rasulullah, saat ini saya sakit keras dan saya memiliki harta yang banyak, sementara tidak ada yang menjadi ahli waris saya kecuali anak perempuan saya satu-satunya. Apa kata Sa'ad? Apakah boleh saya bersodakoh dengan 2/3 harta saya? Subhanallah, 2/3 itu lah. Kalau hartanya 10 M, berapa 2/3-nya? 7 M. Ya, 7 M kan? 2/3-nya. Ya, subhanallah ya. Sahabat ini memang mereka orang-orang yang begitu yakin dengan janji Allah.
rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka memang orang-orang yang yakin dengan janji Allah di hari kiamat nanti. Makanya sampai mengajukan, boleh nggak saya sodakohkan 2/3 harta saya? Apa kata Rasulullah? La, jangan wahai Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas nawar lagi. Kalau kita mungkin dibilang enggak, oh ya sudahlah, ya. Tapi saat ini saking pengennya hartanya bermanfaat di akhirat, dia berkata lagi, kalau begitu kata Sa'ad, fasyattu ya Rasulullah. Kalau begitu setengahnya deh Rasulullah. Kalau 10M setengahnya berapa? 5M. Dapat itu Lamborghini ya, 5M. Subhanallah. Ini mau disodakohin. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Ya. Apa jawaban Rasulullah? La, jangan wahai Sa'ad. Sa'ad nawar lagi. Kalau begitu kata Sa'ad, fasulusu ya Rasulullah. Sepertiganya nih Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga wahai Sa'ad, sepertiga itu sudah banyak. Lalu Rasulullah bersabda, innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu meminta-minta kepada manusia. Karena kenapa? Semakin besar orang itu memberikan wasiat, semakin terkurangi jatah untuk ahli waris. Makanya di sini Rasulullah hanya membatasi as-sulus, sepertiga itu sudah maksimal. Bahkan sebagian ulama memakruhkan berwasiat sampai sepertiga dan lebih menganjurkan kalau mau wasiat kurang dari sepertiga. Ini hal yang lebih disunnahkan kata sebagian ulama. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Abdullah bin Abbas, "Lau annan nasa ghaddu minatsulusi ila rubu." Seandainya manusia mereka mau mengurangi wasiatnya dari sepertiga jadi 1/4 saja. Karena itu yang diwasiatkan Rasulullah, yang beliau mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah terlalu banyak. Makanya yang lebih dianjurkan kalau berwasiat kurang dari sepertiga harta saja. Itu yang lebih diwasiatkan oleh mayoritas para ulama, karena semakin besar wasiat itu kan untuk selain ahli waris. Ketika untuk selain ahli warisnya sampai sepertiga, otomatis jatah untuk ahli warisnya semakin terkurangi. Dan tadi hadis Bukhari Muslim yang ditutup oleh Rasulullah, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka minta-minta kepada manusia. Maka ini dalil diperbolehkan wasiat, tapi dengan syarat apa? Yang pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali ada pengecualiannya. Kecuali yang pertama, orang tersebut tidak memiliki ahli waris. Boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Kalau orang itu gak punya ahli waris, dia sendirian saja, istrinya sudah meninggal, gak punya anak pula, bapak ibunya juga sudah meninggal, gak punya ahli waris, saudara-saudarinya sudah meninggal, maka dia boleh berwasiat lebih dari sepertiga, karena itu lebih bermanfaat untuknya, karena itu akan menjadi investasi tabungan di akhirat nanti. Itu yang pertama ya. Yang kedua,
boleh berwasiat lebih dari sepertiga, tapi ini menurut sebagian ulama kalau ahli warisnya tidak membutuhkan harta warisan tersebut. Kayak antum nih ya, nggak butuh kan ya harta warisan. Kalau ahli warisnya nggak butuh, maka boleh ya dia berwasiat lebih dari sepertiga, karena ahli warisnya nggak terlalu butuh gitu. Sudah pada kaya semuanya, sudah pada mapan gitu. Udahlah, saya mah nggak butuh gitu. Maka boleh ya orang yang berwasiat ini lebih dari sepertiga. Adapun di luar dua ini maka nggak boleh seseorang berwasiat lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua syaratnya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Muslim, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat, maksudnya tidak ada wasiat ini wasiat berupa harta. Adapun wasiat berupa pesan moral boleh kepada ahli waris. Tapi wasiat berupa harta nggak boleh kepada ahli waris. Misalnya seseorang berwasiat, dia sayang banget sama anak bungsunya. Saya wasiatkan ya, anak bungsu saya ini pokoknya dapat rumah saya tuh yang di Bogor. Ya, maka ini nggak boleh karena anaknya itu sebagai ahli waris, dan ahli waris nggak boleh mendapatkan wasiat berupa harta. Adapun wasiat berupa pesan moral boleh. Nanti kalau saya meninggal dunia, yang mandikan anak saya ya, jenazah saya. Itu boleh karena itu wasiatnya berupa pesan moral. Adapun wasiatnya berupa harta nggak boleh kepada ahli waris. Ya. Nah, ini berkaitan dengan dalil disyariatkannya wasiat. Yang ketiga, ikhwah, definisi sudah, dalil-dalil disyariatkannya sudah, kita bahas al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat. Yang pertama, kata pengarang kitab ini, yajibu 'alal muslimi an yudawwina ma lahu wa ma 'alaihi minal huquqi fi wasiyatin yubayyinu fiha dzalika. Hukum yang pertama yang berkaitan dengan wasiat, wajib bagi setiap muslim untuk mencatat hak dan kewajibannya dalam sebuah wasiat. Wajib bagi setiap muslim untuk mencatat hak dan kewajibannya dalam sebuah wasiat. Apa yang dimaksud hak dan kewajibannya? Contoh, orang ini punya piutang. Contoh ya, si A punya piutang kepada si B, katakanlah 10 juta. Lalu si A pesan sama istrinya, ya, berkaitan dengan hak dia. Wahai istriku, si B itu masih punya hutang sama saya. Maka saya wasiatkan sama kamu, nanti kalau saya meninggal, maka tagih hutangnya. Karena itu bagian dari hak saya. Itu juga disebut wasiat. Dan itu wajib dicatat kalau berkaitan dengan hak. Karena nanti kan butuh bukti. Mana buktinya? Fulan masih hutang sama dia. Nah, makanya itu berkaitan dengan hak, dia tuliskan. Fulan masih berhutang sama saya, maka nanti kalau saya meninggal dunia, istri saya yang akan menagih hutangnya. Ini berkaitan dengan hak kok. Ya. Tapi ada yang berkaitan dengan kewajiban. Nah, sebaliknya. Si A punya hutang sama si B 10 juta. Maka si A ini juga harus berwasiat kepada istrinya. Dia tuliskan kewajiban dia. Saya masih punya hutang sama si B 10 juta. Nanti kalau saya meninggal, kamu bayarkan dari harta saya ya. Itu berkaitan dengan apa, Pak? Kewajiban dia yang harus dia bayarkan hutangnya kepada si B, Pak. Ini Pak, pentingnya Bapak
kalau ngutang sama orang lain bilang sama istri. Tapi kalau minjemin uang sama orang nggak usah bilang-bilang istri, karena biasanya nggak bakal setuju. Ya. Tapi kalau ya minjem sama orang itu wajib supaya istri kita tahu, kita tuliskan gitu. Oh iya ya, suami saya punya hutang gitu. Jadi nanti ketika meninggal dia tahu harus dibayarkan hutangnya, ya. Jadi prinsipnya gitu, Pak, ya. Kalau bapak minjem uang kasih tahu istri, tapi kalau minjemin orang nggak usah dikasih tahu. Karena banyaknya nggak setuju, Pak, istri kita. Padahal kan dia nggak tahu kondisi orang yang minjem uang sama kita memang dalam keadaan butuh terkadang, ya. Baik, ini didasarkan pada hadis, Pak, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Kata Rasulullah, tidak pantas bagi seorang muslim apabila dia sudah memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan tapi dia tidak tuliskan itu lebih dari 2 malamnya. Paham nggak, Pak, makna hadis ini? Ada orang muslim, dia sudah mau berwasiat ini, sudah terbesit, tapi dia nggak tuliskan wasiat itu. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam dia nggak tuliskan. Kata Rasulullah, itu nggak layak seorang muslim melakukan itu. Kalau dia sudah terbesit untuk berwasiat, tuliskan langsung. Masih punya hutang atau piutang masih ada di fulan, tuliskan itu. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Maka tidak layak, kata Rasulullah, seorang mukmin dia lewati 2 malamnya padahal dia sudah terbesit ingin menuliskan wasiat dan dia tidak tuliskan wasiat tersebut. Makanya di sini, Pak, kalau itu berkaitan hak dan kewajiban itu hukumnya wajib. Kalau itu berkaitan dengan hak dan kewajiban yang tadi sudah Anda contohkan, ya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang berkaitan dengan wasiat yang kedua, tustahabbul wasiyatu bi syai'in minal mal yusrafu fi turuqil birri wal khairi wal ihsan liyasila ilaihi thawabahu ba'da mautihi. Yang kedua, Pak, disinilah mayoritas ulama sepakat dianjurkan, Pak, untuk berwasiat dengan sebagian harta yang harta tersebut dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan dan amal soleh. Dianjurkan berwasiat, jadi hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan juga, untuk berwasiat kalau dia ninggalin hartanya banyak, Pak. Berwasiat untuk apa? Dengan sebagian hartanya supaya dibelanjakan di jalan Allah. Karena itu, Pak, yang akan bisa memberikan pahala kepada kita setelah kita meninggal. Contoh, si A berwasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia, itu tanah kita yang ada di Bogor itu diwakafkan saja untuk dibangun masjid. Iya kan? Setelah dia meninggal, dia tetap dapat pahala tidak? Dapat pahala dari harta yang dia wasiatkan. Apalagi wakaf, Pak, terus mengalir selama wakaf itu masih dimanfaatkan. Ya, contoh lagi, si A berwasiat sama istrinya dalam keadaan mau meninggal dunia, kalau saya meninggal dunia nanti, itu isi tabungan saya yang 10 juta itu disodakohkan untuk pembangunan masjid saja. Setelah dia meninggal, disodakohin, dia tetap dapat pahala tidak? Dapat. Dari sebab apa? Wasiat dia. Nah, makanya di sini, Pak, hadis riwayat Ibnu Majah ini, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang Rasulullah bersabda, "Innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum
bisulusi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan atas amal perbuatan kalian. Hukum asalnya Pak, kalau kita sudah meninggal kan terputus sudah semua amal kita, nggak bisa dapat pahala lagi. Tapi dengan sebab kita wasiat, ada sebagian harta yang kita wasiatkan untuk di jalan Allah, di jalan kebaikan, itu yang menjadikan kita dapat tambahan pahala setelah kita meninggal dunia. Apalagi tadi Pak, wasiatnya berupa mewakafkan. Wakafin tanah, dibangun di atasnya masjid. Wakafin tanah, dibangun di atasnya rumah para penghafal Quran misalnya. Bapak punya rumah 3, wakafin 1 rumah untuk penghafal Quran. Ya, itu kan pahalanya ngalir terus. Ya, atau wakafkan uangnya untuk dibangun sumur misalnya. Ya, yang sumur itu diwakafkan mengalirkan pahala terus setelah orang ini meninggal dunia. Makanya hukumnya sunnah, Pak. Ya, ketika orang itu meninggalkan harta yang cukup banyak, dia berwasiat, ya, maksimal sepertiga hartanya untuk menambah pahala bagi amal perbuatannya setelah dia meninggal dunia. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah kita bahas ini ya. Maksimal berwasiat harta hanya sepertiga tadi. Namun yang lebih dianjurkan kurang dari sepertiga, ya. Jawazul wasiyati bisulus, bolehnya berwasiat dengan sepertiga, namun yang lebih dianjurkan wasiatnya kurang dari sepertiga. Ini hukum yang ketiga. Yang keempat, annal wasiyata la tasihhu bi aktsari min sulus. Kalau orang ini berwasiatnya lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak sah. Wasiatnya tidak sah. Berdasarkan ketetapan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kalau seseorang berwasiatnya lebih dari sepertiga, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Ya. Ini hukum yang keempat. Yang kelima, la tasihhul wasiyatu li ahadin minal warasah. Tidak sah berwasiat untuk ahli waris. Hadisnya tadi ya, riwayat Muslim, fala wasiyata liwarithin. Janganlah kalian berwasiat kepada ahli waris kalian. Ini kalau wasiatnya berupa harta atau barang, ya. Bahkan ini Pak, wasiat terakhir Rasulullah ketika beliau khutbah haji wada. Jadi ternyata di antara isi khutbah haji wadanya Rasulullah ini Pak, jangan berwasiat kepada ahli waris kalian kalau wasiatnya berupa harta. Ini menjadi wasiat terakhirnya Rasulullah ternyata, ya. Yang keenam, tuhramul wasiyatu bi amrin fihi maksiyatun. Haram berwasiat dengan perkara yang mengandung maksiat. Ini orang sudah mau meninggal tapi kok wasiatnya tentang yang haram. Kalau saya meninggal dunia nanti, tolong belikan alat-alat musik ya, subhanallah, ya, biar kalian bisa menghibur hati kalian setelah saya meninggal. Subhanallah. Ini wasiat perkara yang haram, nggak boleh ya berwasiat dengan sesuatu yang haram. Kalau saya nanti meninggal dunia, itu tanah saya yang ada di daerah Bandung sana, bangun saja bisnis untuk perjudian.
bangun saja bisnis untuk misalnya prostitusi. Ini wasiat-wasiat yang haram, dan haram hukumnya bagi ahli waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya para ulama mengkiaskan dengan nazar. Sebagaimana bernazar dalam maksiat diharamkan oleh Allah, maka berwasiat dalam maksiat juga diharamkan oleh Allah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW tentang nazar maksiat yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Bukhari, Pak, dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazarnya. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Tapi siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan nazar tersebut. Maka ulama mengkiaskan, Pak, sebagaimana nazar untuk maksiat diharamkan oleh Allah, maka begitu juga berwasiat untuk maksiat, untuk yang haram, itu juga diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini hukum yang keenam, Pak, ya. Haram berwasiat dengan perkara yang mengandung maksiat atau yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Annad daina wal wajibati syar'iyyati kaz-zakati wal haji wal kafarat muqaddimatun 'alal wasiyah. Sesungguhnya hutang, Mbak, apalagi hutangnya kepada Allah berupa membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, membayar kafarat, maka itu didahulukan, Mbak, daripada melaksanakan wasiat. Kita pernah bahas, Pak, ya, hartanya si mayit ini sebelum dia dibagikan kepada ahli waris itu kan digunakan untuk tiga, Pak, ya. Harta si mayit digunakan untuk perkara-perkara berikut. Yang pertama apa? Biaya kepengurusan jenazahnya. Jadi sebetulnya kepengurusan jenazah itu diambilnya dari harta si mayit. Beli kain kafannya, beli daun bidaranya, biaya untuk memakamkannya, itu untuk diambil dari hartanya si mayit, bukan harta ahli waris, ya. Yang kedua, pembayaran hutangnya. Yang hutangnya ada dua, Pak. Hutang kepada Allah, hutang kepada Allah itu apa tadi? Contohnya zakat, haji, bayar kafarat, ya. Kalau dia pernah melanggar. Yang kedua, hutangnya kepada manusia, ya. Maka ini hartanya si mayit untuk ini, ya. Kalau ini masih ada sisa, Pak. Nah, ini kalau ada sisa, Pak. Kalau udah habis ya sudah, berarti nggak ada bagian ahli waris, nggak ada bagian wasiat. Kalau ini masih ada sisa dari harta si mayit, baru ditunaikan wasiatnya. Baru, Pak, ya, wasiatnya, ya. Setelah wasiat, kalau masih ada sisa, baru dibagikan warisannya. Nah, ini, Pak, urutannya, ya. Jadi untuk kepengurusan jenazah dulu. Kalau masih ada sisa, bayarin hutangnya. Anda pernah bahas nih, Pak. Kalau uangnya terbatas,
Mana yang didahulukan, utangnya kepada Allah atau kepada manusia? Uangnya terbatas nih Pak. Kalau dia bayar hutangnya kepada Allah, kepada manusia dia nggak bisa bayar. Sebaliknya kalau dia bayar kepada manusia, kepada Allah dia nggak bisa bayar. Mana yang didahulukan? Manusia dulu Pak. Karena Allah itu maha pengampun, maha pemurah. Kalau manusia susah Pak untuk mengikhlaskan hutangnya. Maka itu yang didahulukan, ya. Baru kemudian wasiat, baru kemudian kalau ada sisa baru dibagikan kepada ahli waris. Kalau nggak ada sisa ya sudah Pak, ahli warisnya harus ridho, ya. Sebagaimana firman Allah Pak, surah An-Nisa ayat yang 11, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian warisan itu baru bisa dibagikan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayarkan hutangnya. Ya. Jadi urutannya gini Pak, ya. Ini urutan yang ditetapkan ulama. Kepengurusan jenazah, pembayaran hutang dulu. Hutang didahulukan dari wasiat Pak. Setelah wasiat baru dibagikan untuk ahli warisnya. Ini yang ketujuh Pak. Jadi hutang itu didahulukan dari pembagian wasiat. Yang kedelapan Pak, yushtaratul musi an yakuna jaizat tasarrufi fi malihi fayakunu akilan balighan hurran mukhtaran. Ini sering kita menjadi syarat dalam fikih muamalah Pak. Orang yang mewariskan dan orang yang menerima pesan wasiat disyaratkan orang yang boleh melakukan transaksi dalam syariat Islam. Sering kita bahas Pak ya, 4 syarat orang boleh melakukan transaksi. Yang pertama, dia berakal. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia merdeka, bukan hamba sahaya. Yang keempat, dia lakukan itu secara ridho, rela, tidak dipaksa, dan dia juga mengerti nilai suatu transaksi. Ini syarat untuk siapa Pak? Orang yang berwasiat dan yang menerima pesan wasiat. Adapun yang menerima manfaat wasiat tidak harus syarat ini Pak. Jadi boleh orang berwasiat, kalau saya meninggal, itu rumah saya yang di Bogor kasih kepada anak yatim saja. Anak yatim kan belum baligh, tapi dia boleh karena tidak ada syarat. Orang yang menerima manfaat dari wasiat dia harus memenuhi syarat sudah baligh. Tapi yang harus memenuhi syarat sudah baligh siapa Pak? Orang yang berwasiat sama orang yang menerima pesan wasiat. Ya. Tapi kalau untuk yang menerima manfaat wasiat, dia tidak harus orang yang baligh, dia tidak harus orang yang berakal juga Pak. Bisa jadi orang wasiat kepada orang gila gitu Pak. Kalau saya meninggal dunia, itu kasihan. Orang gila itu kasih uangnya 10 juta untuk biaya kebutuhan hidupnya misalnya. Ya, maka itu diperbolehkan karena syarat berakal, baligh, merdeka, mengerti nilai suatu transaksi itu hanya disyaratkan kepada orang yang berwasiat dan orang yang menerima pesan wasiat. Adapun yang menerima manfaat wasiat tidak disyaratkan syarat ini. Yang ke-9 ya. Tuhramul wasiyatu idza qasdul musi al-mudarrah bil warasah. Diharamkan Pak orang itu berwasiat harta kalau tujuannya memudaratkan ahli waris. Karena tadi Pak, wasiat itu untuk kepada selain ahli waris. Saya kasih contoh Pak, bagaimana wasiat yang bisa mendatangkan mudarat itu. Ada seorang bapak Pak, dia sakit.
lama lagi di opname berbulan-bulan. Anaknya nggak pernah ada yang mau ngurusin dia di rumah sakit. Saking jengkelnya bapak ini, akhirnya dia kasih wasiat. Kata dia kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia, semua harta saya sodakohkan. Nggak usah dikasih ke anak-anak saya, karena mereka nggak mau ngurusin saya ketika sakit. Ini namanya wasiat, tapi mendatangkan mudarat kepada ahli waris. Dan ini haram, Mbak. Hukumnya wasiatnya tidak sah. Maka ini berkaitan dengan hukum, Mbak. Nggak boleh wasiat itu mendatangkan mudarat kepada ahli waris. Makanya diantaranya kenapa tadi diharamkan berwasiat lebih dari sepertiga, karena akan memudaratkan ahli waris. Ya, ini yang ke-10 ya, 9 ya. Yang ke-10, Pak. La tasihhu qabulul wasiyati wala milkuha illa ba'da mautil musi. Tidak sah, Pak, menerima dan memiliki wasiat kecuali setelah wafatnya si pemberi wasiat. Tadi, Pak ya, si A berwasiat sama istrinya, kalau saya meninggal kasihkan mobil saya kepada si B. Kapan mobil ini diberikan kepada si B? Setelah si A wafat. Dan gak sah si B malah nagih, mana mobilnya, katanya diwasiatin ke saya. Orangnya masih hidup kok sudah nagih ya. Kalau dia sudah meninggal baru diberikan. Nah, ini Pak ya, hukum yang berkaitan dengan wasiat yang ke-10. Yang ke-11, Pak. Ya. Sudah mau maghrib tuh. Sampai 11 ya, Pak. Ya. Yang ke-11, yajuzu lil musi an yarji'a fi wasiyatihi au ba'diha. Boleh, Pak, bagi si pemberi wasiat untuk membatalkan wasiatnya secara total atau sebahagian saja. Boleh, Pak, bagi pemberi wasiat untuk membatalkan wasiatnya secara total atau sebagian saja. Contoh, Pak, orang ini awalnya berwasiat nih, si A pesan sama istrinya, kalau saya meninggal dunia, kasihkan uang saya kepada si B 10 juta itu. Dekat-dekat dia mau meninggal, dia berubah pikiran. Kata dia sama istrinya, jangan 10 juta deh, dikurangin aja jadi 5 juta. Boleh nggak, Pak? Boleh, selama si pemberi wasiat itu belum wafat dan dia yang merubahnya. Nah, itu wasiat merubah sebagian. Boleh juga total, Pak. Yang tadinya mau dikasih uang 10 juta kepada si B, kata si pemberi wasiat, nggak jadi deh, untuk saya wasiatkan beri uang kepada si B ini 10 juta, saya batalkan saja seluruhnya. Nah, ini juga boleh, Pak, sebelum si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Jadi bukan si penerima pesan wasiat yang merubahnya ya, tapi betul-betul si pemberi wasiat dia merubahnya sebelum dia meninggal dunia. Ini, Pak ya, 11 hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang cukupkan, Pak. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Kayaknya banyak nih kalau masalah wasiat. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya terkait pembagian harta waris ini. Nah, jadi sedikit saya jelaskan terkait kondisi keluarga. Pertama adalah soal suami istri ya dalam hal ini. Yang bagian keduanya mempunyai sama-sama mempunyai pemasukan. Misalnya harta yang dimiliki adalah harta bersama gitu nanti itu. Dua suami istri ini mempunyai 4 orang anak, semuanya laki-laki. 2 laki, terus pada Allah
maaf, dalam hal ini bapaknya dulu yang meninggal, berarti masih ada ibunya. Nah, terus menyusul anak yang kedua meninggal, sehingga tinggal 3 anak laki-laki. Nah, kemudian anak laki-laki yang ketiga, sebelum ini ibunya meninggal, ibunya meninggal, sehingga kemudian setelah itu anak laki yang ketiga menikah. Anak yang ketiga itu menikah, dan Allah setelah 1 bulan menikah, beliau meninggal. Siapa yang meninggal? Anaknya. Anak yang ketiga yang sudah menikah tadi. Ya. Dan hal ini terkait anak yang ketiga tadi yang sudah menikah dan Allah meninggal, bagaimana terkait dengan waris? Apakah istri mempunyai hak terhadap warisan tersebut gitu? Ini panjang ini kasusnya, Pak. Harus ditulis dulu. Harus dijadwalkan konsultasi. Bapak meninggal. Nggak usah disebutkan. Meninggalkan istri 1, Pak ya, istrinya 1. Kemudian anak laki-laki 4. Anak perempuan nggak ada ya? 4. Ini kan istri dapat 1/8, anak dapat sisa hartanya. Udah? Harusnya ini dibagikan dulu. Cuma di Indonesia ini masih baku, Pak. Kalau ibunya masih ada, mereka nggak mau bagiin. Itu malah tambah repot, Pak. Harusnya setelah ayah meninggal sudah ya bagian, misalnya ada ibu juga ya, misalnya masih ada ibu. Nah ini juga anak ini biasanya nggak enak kan, masih ada ibu nih, masih ada istri. Padahal harusnya langsung dibagikan. Nah ini di Indonesia ini agak susah memang membedakan mana harta istri, mana harta suami. Tapi untuk lebih memudahkan, Pak, harta suami itu berarti semua yang dia atasnamakan namanya, kepemilikannya. Itu namanya harta suami. Tapi kalau itu diatasnamakan istri, berarti itu harta istri, Pak. Ya. Yang kedua juga, harta suami itu adalah harta yang memang dia beli dari hartanya sendiri. Ya, kecuali itu dibeli dari harta istri, baru itu bukan harta suami. Ya. Nah, jadi 7/8-nya ini punya anak. Ya, karena sisa, Pak ya. Anak ini dapat sisa semuanya. Kemudian siapa lagi yang meninggal? Anak. Anak yang kedua ya. Anak kedua meninggal. Meninggalkan siapa, Pak? Belum menikah. Oh, belum menikah. Jomblo ya. Nah, ini nih yang bikin repot ini, Pak. Kalau harta warisnya sudah bertahun-tahun belum digagi, harusnya kan anak ini dapat, Pak. Seharusnya. Tapi karena ditunda, meninggal dulu. Kasihan kan, dia nggak nikmatin haknya dia, Pak. Yang harusnya dia dapat haknya setelah bapaknya meninggal itu. Ini zalim, Pak, keluarganya. Kalau dia tunda-tunda sampai akhirnya anaknya meninggal ini. Karena harusnya dia nikmatin haknya, belum nikah lagi. Ya, kasihan kan, nggak punya ya, nggak punya pasangan ahli waris yang mewarisi. Selanjutnya anak ketiga sudah menikah, Pak ya. Anak ketiga meninggalkan siapa? Istrinya saja. Istri, belum punya anak. Anak bawaan. Anak angkat gitu. Anak bawaan istri. Oh, bawaan istri berapa, Pak? 1. Perempuan laki? Perempuan. 1. Dari suaminya ya? Sudah digauli belum istrinya?
Kalau sudah digauli Pak, berhak dapat. Ya, anaknya dapat. Ya, berarti dia nikah sama janda ya? Iya betul. Walaupun sebagian ulama berpendapat baik sudah digauli atau tidak, tetap yang penting sudah akad nikah Pak. Karena sebab mendapat warisan itu diantaranya selain nasab dia satu darah, yang sebab yang kedua karena sebab pernikahan. Maka istri dapat Pak, berarti 1/8 juga. Anak perempuan, Hah? 1/8 dari jatahnya suami. Iya, kan harta suaminya ninggalin harta kan? Iya, dari itu yang atasnya 7/8 itu kan? Iya, dari haknya dia yang harusnya dapat. 7/8 bagi 3 dulu. 7/8 enggak dong, ini kan dibagi 4 Pak. 7/8 anak laki-laki semua kan? Oh iya, itu dalam kondisi belum meninggal ya? Kan belum meninggal, harusnya dia dapat. Ya, dari 7/8 ini berapa 7/8 dibagi 4? Nah sudahlah, hitung sendiri saja. Ya, nanti 7/8 dibagi 4. Nah laki-laki ini dapat tuh berapa? Dari harta peninggalan itu dibagi lagi kan, dia meninggal kepada istrinya. Sisanya? Yang mana? Kan istri dapat 1/8 tuh. Ini setengah. Anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah dari hartanya. Gitu. Kalau masih ada sisa nanti Pak, ada penghitungannya khusus. Yang pasti istrinya dapat Pak ya, walaupun tadi katakanlah dia belum digauli tetap dapat. Karena sebabnya hanya akad nikah saja. Anak bawaan pun tetap dapat Pak, karena dia dari sebab pernikahan. Jadi dapat Pak istri dan juga anak bawaannya. Afwan. Cukup ya. Taib. Yang mau nanya khusus nantilah di bagian konsultasi. Taib, kita cukupkan ikhwah pembahasan tentang wasiat ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita pada petang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi